Oke, pernah kepikiran nggak kalau kesulitan ekonomi tetangga kita, Singapura, justru bisa jadi rezeki nomplok buat Indonesia? Nah, ini bukan cuma omong kosong. Ada pergeseran ekonomi besar yang lagi terjadi, dan kita ada persis di tengah-tengahnya. Lihat angka ini, 7,8 triliun rupiah. Ini bukan angka main-main loh. Ini adalah potensi keuntungan tahunan yang bisa masuk ke kantong Indonesia. Dan pemicunya? Justru krisis ekonomi yang lagi dialami tetangga terdekat kita. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita dapetin hadiah raksasa ini? Dari mana coba angka segitu muncul? Dan yang paling penting, apa sih satu langkah krusial yang harus kita lakuin? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Ceritanya kita mulai dari Batam. Tiba-tiba aja Batam ini jadi tujuan utama, diserbu sama rombongan pengunjung dari Singapura. Dan ini, catet ya, baru permulaannya aja. Coba deh bayangin, di tahun 2025, Batam itu kedatangan lebih dari 1 juta turis asing. Gila kan? Tapi yang lebih gila lagi, 60%-nya itu orang Singapura. Bahkan dalam satu weekend aja bisa lebih dari 10.000 orang nyebrang ke Batam. Ini ada apa sih sebenarnya? Tapi jangan salah. Ini bukan sekedar liburan biasa. Lonjakan ini tuh didorong sama tekanan ekonomi yang kuat banget di negara mereka. Singapura itu lagi kena badai sempurna istilahnya. Ribuan restoran bangkrut, PHK massal di mana-mana, dan dompet warga makin tipis. Intinya, mereka lagi pusing banget. Nah, tabel ini nunjukin akar masalahnya dengan jelas banget. Harga sembako di Singapura itu bisa 2-7 kali lipat lebih mahal dari di Indonesia. Ini yang bikin orang-orang di sana mikir, wah, mending belanja bulanan ke negara tetangga aja deh, bukan cuma buat liburan. Tapi, tunggu dulu. Ternyata bukan cuma Indonesia yang lihat peluang ini. Tetangga kita yang satu lagi, Malaysia, udah gerak cepat dan panen untung besar. Coba kita lihat gimana cara mereka mainnya. Perbedaannya jomplang banget. Batam bisa dapat 1 juta pengunjung dari Singapura setahun, itu udah bagus. Tapi Johor di Malaysia, mereka narik 20 juta orang. 20 juta. Jauh banget kan? Dan mereka datang itu bukan cuma buat lihat-lihat, mereka siap belanja. Rata-rata satu orang ngabisin hampir 4 juta rupiah sekali datang. Buat apa? Ya buat belanja, makan, macem-macem. Kenapa? Ya karena di sana jauh lebih murah daripada di rumah mereka. Nah, disinilah bagian paling menariknya. Kesuksesan Malaysia ini bisa kita contek jadi cetak biru. Kita bisa hitung potensi luar biasa buat Indonesia, khususnya buat Batam. Hitung-hitungannya simple tapi dahsyat banget. Coba bayangin, kalau Indonesia bisa nyuri sedikit aja, cuma 10% dari turis yang ke Johor, itu artinya kita dapat tambahan pemasukan 7,8 triliun rupiah. Setiap tahun, angka segitu tuh hampir 2 kali lipat APBD Batam loh. Oke, jadi kalau peluangnya segede itu dan orangnya juga mau datang, terus apa dong yang ngehalangin? Jawabannya ternyata simple banget, tapi ngaruhnya luar biasa. Semuanya soal duit. Ini dia biang keroknya, biaya transportasi. Ternyata, ongkos buat orang Singapura naik feri ke Batam itu 5 kali lipat lebih mahal daripada naik bus ke Johor. Nah, perbedaan harga inilah alasan utama kenapa Malaysia sekarang menang telak. Terus, gimana dong caranya Indonesia bisa ngelewatin rintangan ini? Solusinya mungkin kedengaran nekat, tapi ini justru strategi yang udah dipakai tetangga kita buat nyerang kita. Kalian pernah sadar nggak kenapa tiket pesawat ke Singapura atau ke KL seringkali lebih murah daripada tiket pulangnya dari sana? Itu ada alasannya. Jawabannya satu kata, subsidi. Nah, ini yang namanya strategi subsidi pariwisata cerdas. Singapura sama Malaysia itu pinter banget mainnya. Mereka sengaja bikin ongkos datang ke negara mereka murah. Kenapa? Karena mereka tahu duit yang sebenarnya itu didapat pas turisnya udah di dalam. Pas mereka mulai belanja, makan, nginep di hotel. Pinter kan? Coba kita hitung-hitungan buat Batam. Kalau tiket feri buat 2 juta pengunjung itu disubsidi penuh, biayanya sekitar 1 triliun rupiah. Kedengarannya gede ya? Tapi keuntungan ekonomi yang balik lagi itu hampir 8 kali lipatnya. Ini bukan buang-buang duit, ini investasi yang untungnya gede banget. Jadi, peluangnya udah jelas banget di depan mata. Cetak birunya juga udah ada. Hadiahnya 7,8 triliun rupiah. Negara-negara lain kayak Malaysia sama Thailand udah main cerdas dari lama. Pertanyaannya tinggal satu, Indonesia mau nggak
Dan cukup cerdas nggak buat maju dan ngerebut kemenangan ini?